dan juga hukum-hukum tertentu yang berbeda ketika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Di sana kita tidak boleh menebang pohon, di sana kita tidak boleh berburu. Kemudian orang yang melakukan dosa di tanah haram, maka itu dosanya juga akan berlipat ganda sebagaimana kebaikan yang dilakukan di tanah haram, di tanah yang suci, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengkali lipatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan di sana. Kita Bapak Ibu sekalian, penak nabuatan tinggal di tanah haram. Kita penak nabuatan tinggal di tanah haram. Menawi jenengan melampahaken kesaingan, pahalanya pun berlipat ganda. Nanging mumpun dipun supaaken, jangan sampai lupa kalau misalkan kita mengerjakan dosa, dosanya juga akan berlipat ganda. Ya. Maka sebelum memiliki cita-cita untuk tinggal di sana, memperbaiki diri terlebih dahulu itu sangat penting ya. Jangan sampai memiliki cita-cita yang besar ya, ingin tinggal di kota Madinah, wah mantap ya, ingin tinggal di kota Mekah, tapi ternyata kebiasaan-kebiasaan buruknya belum hilang ya. Maka yang seperti ini harus terus diperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita lihat di syashah atau di layar, itu merupakan peta ya, peta kerajaan Arab Saudi saat ini ya. Dan di sana itu sekarang ada 13 provinsi. Kalau Indonesia sekarang ada berapa provinsi? 34 ya. Belum bertambah ya. Karena pas saya SMA dulu belajar jumlah provinsi itu jumlahnya masih sekitar 30-an ya. Dan ternyata sekarang sudah bertambah, dan nanti apakah bertambah lagi, wallahu ta'ala a'lam. Kota Madinah para jemaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita lihat ini ya di gambar tangan ya. Ini merupakan provinsi Madinah Al-Munawwarah, Mantiqah Al-Madinah Al-Munawwarah. Tentu saja provinsi Madinah Al-Munawwarah pada zaman Nabi SAW belum seluas ini ya. Namun terjadi pergeseran, perluasan ketika raja-raja yang setelahnya itu menjabat, kemudian kota Madinah Al-Munawwarah menjadi seluas ini ya. Di antara provinsi-provinsi yang ada di Arab Saudi ya, kita baca yang paling atas dulu. Yang warna hijau ini namanya Al-Hudud Asy-Syamaliyah. Namanya Al-Hudud Asy-Syamaliyah. Ini merupakan provinsi Arab Saudi yang terluar, yang dia itu langsung berbatasan dengan Irak gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Irak itu sampai sekarang konfliknya belum selesai, maka tentara-tentara di sini itu ribuan jumlahnya ya, untuk menjaga perbatasan ya. Al-Hudud Asy-Syamaliyah. Kemudian di sampingnya ini yang warna pink ya, pink atau ungu itu, anggaplah pink ya. Itu ada Al-Jauf ya. Al-Jauf ini dia berbatasan langsung dengan Urdun. Urdun itu Jordania ya, Yordania ya. Dan Yordania ini sampingnya langsung perbatasan dengan Israel dan Palestina ya. Maka di Al-Jauf ini banyak kamp-kamp pengungsian ya, di mana ketika ada orang Palestina yang mengungsi ya, selain dari kota Urdun, mereka juga ada yang berada di Jauf ini ya. Turki di atasnya sini, di atasnya sini Turki. Kemudian ada Tabuk ya. Kalau misalkan Bapak Ibu biasa melihat hujan es ya, atau hujan salju ya, satu-satunya tempat yang paling sering turun salju di Arab Saudi itu di sini, di Tabuk ini. Wallahu a'lam kenapa di situ kok dingin dan berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ini beda Bapak Ibu sekalian, Tabuk ini berbeda dibandingkan tempat-tempat Madinah yang lain. Kalau tempat-tempat di Arab Saudi yang lain itu cenderung panas ya. Bahkan di kota Madinah dan kota Mekah ini pas puncak-puncaknya panas, suhunya bisa sampai 50 derajat Celcius. Ini luar biasa ya. Kalau di Indonesia mentok-mentok pun pinter nih. 30 atau 30 gansal 35 ya. Atau semangat ya.
Tapi kalau di Arab Saudi pas puncak-puncaknya, apalagi yang sudah pernah berangkat ibadah haji ya, itu merupakan puncak-puncaknya panas di Arab Saudi, bisa sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ini ada provinsi Ha'il, kemudian ada provinsi Al-Qasim ya. Kalau misalkan jemaah pernah mendengar ada ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya beliau lahir di sini ya, di Al-Qasim. Kemudian beliau pernah mengajar juga di Madinah Al-Munawwarah, namun beliau lebih memilih untuk tinggal di Qasim dan mengajarkan ilmu syar'i di sana. Kemudian ini ada Asy-Syarqiyah, ini yang paling luas. Dan Syarqiyah ini yang paling banyak gurun pasirnya di sini. Makanya ini kok kenapa luas? Karena memang sedikit yang tinggal di sini. Dan tidak perlu dibagi-bagi seperti tempat-tempat yang lain karena banyak penduduknya. Karena di padang pasir dan penduduknya sedikit, maka untuk mengurus pemerintahan di Syarqiyah ini juga gampang ya, tidak susah. Karena kebanyakan orang Arab Badui ya tinggal di sini di Syarqiyah. Kemudian Riyadh ya, ini adalah ibu kota Arab Saudi ya, seperti Jakartanya Indonesia. Ya di sana bukan tempat haram ya, bukan area haram, maka non muslim pun juga banyak di Riyadh ya. Non muslim pun juga banyak di Riyadh. Dan juga di sana ada lapangan bola ya. Ada lapangan bola, kemudian juga yang paling terakhir itu kemarin juga sempat mendirikan area untuk wrestling ya, Smackdown ada juga di sini sekarang. Kemudian ini Al-Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah ini ya, dua satu-satunya tempat di Arab Saudi, Madinah dan Makkah ini tidak boleh masuk kecuali orang-orang muslim saja ya. Selain orang-orang Islam tidak boleh masuk ke Madinah dan juga tidak boleh masuk Makkah ya. Kalau misalkan mereka mau masuk Madinah dan mau masuk Makkah itu gampang syaratnya. Syaratnya tinggal bersyahadat ya. Kalau misalkan mereka mau bersyahadat, ya monggo, silahkan masuk ke Madinah dan juga masuk ke kota Makkah. Kemudian ini ada Al-Bahah, ini kecil ya, ini kecil. Kemudian ada Al-Asir, kemudian ini ada Jazan, ini Najran. Di sini juga agak lumayan dingin dan subur, ya, karena dia jauh ya dari padang pasir. Dan di sini juga banyak orang menanam tanaman di Najran sini. Dan dia berbatasan dengan Yaman. Di sini juga banyak tentaranya ya. Tentara Arab Saudi yang menjaga perbatasan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Yaman itu seringkali mengirim rudal ke Arab Saudi ya. Syiah Houthi ya, Syiah Houthi yang mereka sering mengirim rudal menuju ke Riyadh dan menuju ke tempat-tempat yang lain. Tapi yang paling sering diserang adalah Riyadh ini, karena Riyadh ini adalah ibu kota Arab Saudi. Ini Yaman, ini Oman, ya ini Uni Emirat, yang di situ ada Dubai dan seterusnya itu di sini. Kemudian ini ada Qatar, ya. Qatar ini kecil tapi dia berani dengan Arab Saudi, ya. Dan sekarang dia diboikot, ya. Qatar ini diboikot semuanya oleh Arab Saudi. Kemudian ini ada Bahrain, ya kecil. Kemudian ini ada Kuwait, ya. Ini Kuwait, ini Bahrain, ini Qatar, ini Uni Emirat, ini Oman, ini Yaman. Ibu-ibu yang belakang kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan besok kesempatannya diberikan kacamata. Pakai keker. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penampakan Masjid Nabawi. Masya Allah ya, luar biasa. Ya kita doakan semoga Bapak Ibu yang belum sempat berkunjung ke sana nanti bisa umrah dan berkunjung ke Masjid Nabawi. Ya bentuknya Masjid Nabawi seperti ini para jamaah sekalian. Bagian depannya ini bagian selatan dari Masjid Nabawi. Karena sebagaimana tadi kita lihat di peta ya, bahwasanya Madinah itu berada di sebelah utaranya Mekah ya. Jadi ketika orang itu berada di sana, itu sholatnya menghadap kemana? Ke selatan ya. Ini merupakan Masjid Nabawi semuanya ini, dan ini pelataran-pelatarannya ya. Dan Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW itu tidak sebesar dan juga semegah ini, tapi cuma nyuplik di depan ini tak besar kan? Nah, cuma segini saja.
Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW. Itu pun sudah dipotong bagian sini, bagian ini hijau-hijau ini merupakan rumah Nabi dan juga rumah istri-istrinya. Termasuk di bagian sini ini rumah-rumah istrinya Nabi SAW. Dan masjidnya itu cuma di ini saja yang saya lingkari ini. Ya. Masjidnya cuma itu saja, ya. Maka pada zaman itu sangat kecil, ya, Masjid Nabawi. Dan setelah pemerintahan yang berikutnya, maka Masjid Nabawi diperluas seperti yang kita lihat seperti di gambar ini, ya. Ini hotel-hotel, ya, hotelnya sudah ratusan, ya, sudah banyak sekali. Dan ini adalah Makbar Al-Baqi atau kuburan Baqi di sebelah sini. Nanti juga akan kita tunjukkan, ya, fotonya, gambarnya, dan juga kita akan jelaskan secara rinci. Terus ini sing ngantuk ini, nama Bapak Ibu, kayak tusuk gigi nih. Kenapa itu? Ya, ini payung ini, ya. Ini payung semuanya, ya. Kalau ini adalah menara, ya. Ini menara. Dan Masjid Nabawi itu cuma ada satu lantai, ya. Berbeda dengan Masjidil Haram yang banyak lantainya. Kalau di sini cuma satu lantai saja. Jadi Bapak Ibu naik satu, ini lantai terakhir. Lantai atasnya adalah lantai yang terakhir. Kemudian yang kotak-kotak kecil ini adalah WC. Ini, ya. Kelihatan, ya? Ini WC-nya itu ada banyak, ya. Sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setiap isinya ada 12. 12 kali 4 pinter nih kok. 12 kali 4 48, ya. Ada 48 WC. Dan masing-masing WC itu ada 4 lantai. Jadi WC tingkat 1, WC tingkat 2, WC tingkat 3, dan WC tingkat 4. Dan di WC ini, ya, WC di Masjid Nabawi itu ada 2 tangga di sana. Tangga eskalator dengan tangga manual, ya. Tangga eskalator itu pasti menghubungkan 2 WC. Jadi yang paling atas ke WC 2, kemudian ke WC 4, seperti itu. Dan di masing-masing naik turunnya itu ada tangga. Jadi kalau misalkan jenengan turun dari WC, itu yang satu naik eskalator dan yang satu itu naik tangga manual, itu tidak akan pernah ketemu, ya. Karena yang satu turun di WC 1 dan yang satu turun di WC lantai 2, seperti itu. Dan juga di bawah Masjid Nabawi ini adalah parkiran mobil. Jadi semuanya yang seluas ini adalah parkiran mobil. Dan parkirannya itu ada 2 lantai. Tempat yang kita sebutkan dengan eskalator tadi itu masing-masing di situ ada jalan raya dan juga ada parkiran untuk mobil, seperti itu, ya. Jadi ada dua lantai parkiran mobil di bawahnya sini, di bawahnya masjid ini, dan ada 4 lantai WC, ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalkan ke sana dan bingung mau buang hajat dan seterusnya. Namun tetap saya sarankan kalau misalkan tidak mendadak itu tetap di hotel, ya, di hotel buang hajatnya, ya. Karena di hotel itu lebih nyaman dan juga tidak antri, apalagi ketika mendekati waktu sholat, nah itu antrinya agak lumayan. Walaupun banyak, ya, WC-nya. Ini satu WC ini ada satu lantai WC itu ada sekitar 20 kamar mandi. 20 kamar mandi. Jadi 20 kali 4 sekitar 80 kamar mandi satu ini. Tapi itu biasa masih padat kalau misalkan mendekati waktu sholat atau setelah sholat pas, ya. Nah, ini pemandangan Masjid Nabawi dan area-area sekitarnya, ya. Kalau tadi menghadap ke bawah, ya, ini menghadap ke atas. Jadi yang selatan itu sebelah sini. Yang selatan itu sebelah sini. Ini kepala Masjid Nabawi. Kemudian kampus kami yaitu ke sini, ke arah sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bagian asli dari Masjid Nabawi. Kemudian ini semuanya perluasan.
Kalau misalkan Bapak Ibu biasa tinggal di hotel di belakang, maka masuknya lewat belakang, dan pintu yang paling belakang ini merupakan pintu Malik Fahad, ya, pintu Malik Fahad. Sedangkan masuknya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah itu dari arah sini, ya. Jadi sini itu ada, kemarin kita sebutkan sebuah pintu, namanya pintu apa? Babu As-Salam, ya. Dimana pintu ini merupakan tempat masuknya Rasulullah SAW ke dalam kota Madinah. Dan pusat kota Madinah pada zaman dahulu sebelum adanya perluasan menjadi provinsi Madinah itu hanya seluas ini, seluas Masjid Nabawi plus pelatarannya. Itulah pusat kota Madinah pada zaman dahulu, ya, belum seluas seperti sekarang yang sudah menjadi provinsi. Dan luar pagar ini pada zaman Rasulullah SAW itu sudah tidak termasuk, ya, pusat kota Madinah. Sekarang kita akan lihat gambar-gambarnya. Karena kita belum masuk ke materi ini, kita baru menunjukkan foto-foto untuk pertemuan kemarin, ya. Ini buka puasa, ya. Jadi di Masjid Nabawi itu setiap hari ada buka puasa, ya, di sana. Dan yang enggak puasa pun biasa dicelok-celok, ya. Bahkan jenengan itu biasa langsung jadi artis, ya. Dipanggil-panggil suruh mampir untuk mencicipi makanan mereka. Ya, walaupun makanannya itu yang sering, jadi ini sudah menjadi standar, ya. Di Masjid Nabawi itu ada kurma, kemudian ada yogurt, ya, kemudian ada roti, kemudian ada air zam-zam, gitu, ya. Kalau air zam-zam sih sangat biasa di sana karena setiap orang bisa minum, ya, karena disediakan di tong-tong itu. Nah, ini waktu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sampai di luar, sampai di pelataran Masjid Nabawi itu disediakan makanan untuk berbuka puasa. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang itu diperbolehkan untuk menggelar sufrah. Sufrah itu kayak plastik ini loh, ya. Ini semua orang atau muslimin yang mau memberikan buka puasa itu harus mendaftar setahun sebelumnya, ya. Karena banyak sekali orang yang ingin memberikan buka puasa di sana itu sampai-sampai mereka itu harus membooking, ya. Dan cara membuktinya itu mereka nanti akan ditanya apa yang akan kamu berikan ketika buka puasa itu, ya. Misalkan satu porsi itu isinya nasi, ayam, buah-buahan, jus dan air dan kurma, ya. Itu misalkan senilai 50.000, maka dia membooking untuk berapa sufrah, untuk berapa soft plastik gitu. Dan ketika mereka membooking untuk satu shred sufrah ini, maka ditanya rekeningmu sekarang ada berapa gitu. Ya, kalau misalkan tidak seperti itu, nggak dikasih, ya. Jadi setiap mereka memiliki satu baris ini, itu mereka punya istilahnya apa, ya, surat resmi, ya, bahwasanya mereka ini memiliki hak untuk menjamu, ya, orang-orang yang berbuka puasa, ya. Karena kalau misalkan nggak seperti itu malah repot, rame, orang-orang pada gelutnya orang merebutkan makan buka puasa, tapi mereka gelut untuk mendapatkan tempat agar bisa menyediakan buka puasa. Ini luar biasa, ya. Kalau di Indonesia gelutnya rebutan. Kalau di sana alhamdulillah, ya, orang pada berebut untuk memberikan buka puasa. Kemudian berikutnya, nah ini ada halaqah tahsin Al-Quran untuk para peziarah yang datang ke Masjid Nabawi. Jadi setiap orang yang datang ke sana itu berhak untuk mendapatkan pelajaran Al-Quran, tahsin Al-Quran dari para syekh-syekh yang memang ditugaskan untuk memberikan tahsin Al-Quran. Ngomongnya gimana Ustaz, pakai bahasa apa? Ya biasa pakai bahasa isyarat, ya. Karena ini orang-orang India, ini Afrika, ini Pakistan, Bangladesh, pasti kebanyakan mereka juga tidak paham bahasa Arab, ya. Apalagi orang-orang yang tua yang tidak pernah belajar bahasa Arab, maka biasa mereka menggunakan kata-kata isyarat. Dan luar biasanya itu pada paham kita. Nah, ini halaqah untuk para thalibul ilmi yang ada di sana, ya, para penuntut ilmu yang ada di sana. Ini Syekh, ya, biasanya yang paling banyak ini Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya. Beliau adalah pakar hadis yang ada di kota Madinah. Bahkan seseorang yang belajar di sana belum dianggap belajar di kota Madinah kalau misalkan belum duduk di majelisnya beliau ini. Ini memang majelis yang paling banyak dihadiri oleh para thalibul ilmi yang ada di sana. Karena beliau memang pakar senior hadis yang
paling terkemuka di kota Madinah. Nah, ini gambaran dalam dari Masjid Nabawi, luar biasa. Ini marmer ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bukan marmer biasa, tapi raja Arab ya pada zaman dahulu itu mencari sumber informasi di mana marmer yang terbaik yang berada di dunia. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan satu gunung ya yang ada di Italia. Di situ berisi marmer yang paling baik di seluruh dunia, dan gunung tersebut langsung dibeli oleh raja ya. Jadi gunung marmer itu dibeli oleh raja dan batu-batunya dikirim untuk dijadikan tiang-tiang dan juga lantai di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Makanya ketika jalan tawaf ya di Masjidil Haram, ketika siang hari pun itu tidak akan terasa panas ya. Tidak akan terasa panas kakinya. Karena kita ketika masuk Masjidil Haram itu dilarang untuk pakai alas kaki ya, disuruh untuk melepas ya. Namun karena lantainya itu marmer, itu semakin panas cuaca, maka marmernya itu semakin dingin gitu. Nah, ini adalah bagian dalam dari Masjid Nabawi, karpetnya berwarna merah. Ini bagian depan ya dari Masjid Nabawi. Nah, kemudian ini ya isi Masjid Nabawi ya, sejauh mata memandang ya, luar biasa. Saya juga waktu pertama kali sampai di sini keliling itu capek ya, karena masih baru. Tapi karena sudah lama di sana ya biasa akhirnya. Ini orang-orang udah santai, relax ya, tidur. Nah, ini yang kita sebutkan kemarin, raudhah ya. Raudhah. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah ya. Antara rumahku, rumah Nabi SAW sini ya. Kemudian mimbar Nabi, antara rumah beliau dan mimbar beliau itu ada raudhah di antara raudhatul jannah, taman di antara taman-taman surga. Nah, ini bagian luar dari Masjid Nabawi yang Bapak Ibu tadi lihat seperti tusuk gigi ya. Itu adalah payung ya. Payung ini luar biasa, payungnya bagus banget ya. Dia buka nutup seperti itu. Ketika panas ya petugasnya membuka, ketika dingin ditutup. Ini bagian dalam dari Masjid Nabawi. Bagian tengah ini ya. Yang depan ini adalah Masjid Nabawi lama dan raudhah berada di depan sini. Ini apa ini Bapak Ibu? Lihat teman. Air minum ya. Di sini isinya air zam-zam. Yang mau minum air zam-zam sepuasnya ya bisa gitu. Ini antrian untuk bisa masuk ke raudhah ya. Untuk bisa masuk ke sana. Ini gambar seperti ini kelihatannya padat ya. Tapi ini sangat longgar hitungannya kalau seperti ini ya. Kalau misalkan sangat padat itu sampai ditutup. Ini pembatas ini digelar untuk bisa menghalangi orang bisa masuk. Ketika orang-orang sudah keluar baru dibuka. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini dibatasi untuk menunggu orang yang sedang sholat dan seterusnya itu selesai, baru mereka mengerjakan, baru mereka masuk. Dan ini salah ini orang yang sholat di sini ya, karena bagian sini ini tidak termasuk dari raudhah ya. Mereka rugi ya, sudah antri lama-lama, tapi ternyata mereka tidak paham raudhah itu mana, gitu kan? Ini memang diberikan batas di sini ya, oleh petugas. Tapi yang bagian sini itu bukan termasuk dari raudhah, karena raudhah itu mimbar ke sana ya. Mimbar ini ke sana itu baru termasuk area raudhah. Maka jangan salah ya. Sudah antri lama-lama setengah jam, 1 jam untuk bisa masuk ke sini, tapi ternyata sholatnya di tempat yang salah. Ini tempat muadzin yang untuk adzan ya, di atas sini. Ini tempat imam. Dan sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang itu tempat imamnya di sini. Walaupun Imam Masjid Nabawi itu pindah-pindah, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke depan, melihat situasi dan kondisi. Tapi tempat ini merupakan tempat imam yang sama ya. Tempatnya sama ya. Walaupun bangunannya sudah direhab. Tempat Rasulullah SAW dulu sholat adalah di sini, dan juga Abu Bakar setelahnya, dan juga Umar bin Khattab ketika sholat itu di sini. Ini proses penggalangan masuk ke raudhah. Ini orang yang sholat di raudhah, ini sangat padat ya. Ini bagian luar dari Masjid Nabawi. Ini bagian depan tadi. Dan yang bagian depan ini para jamaah sekalian, ini merupakan tempat imam untuk istirahat dan juga untuk menunggu sholat. Karena bangunan ini langsung tembus
ke area sana, ke area tempat imam. Dan alhamdulillah saya termasuk yang sudah pernah masuk ke tempat ini, karena ada salah satu imam di Masjid Nabawi itu yang punya halaqah atau punya pelajaran di sana. Dan kebetulan saya sering ikut di pelajaran beliau, dan yang sering ikut di pelajaran beliau itu mendapatkan kitab atau mendapatkan buku. Dan bukunya itu kebetulan berada di ruangan Syekh ini, di dalam sini. Maka semua murid-murid beliau itu diajak masuk ke sini, dan saya alhamdulillah termasuk yang sudah pernah masuk, walaupun cuma beberapa menit saja ya, untuk ngambil buku ya, ngambil buku saja. Karena itu nggak bisa semua orang masuk ke situ ya, bisa ditahan sama polisi. Dah habis. Kemudian yang berikutnya, mana Ustaz? Ustaz ya? Bahkan kemarin sudah kita jelaskan baki belum Bapak Ibu? Belum. Baki belum ya? Ya, ada Masjid Qiblatain, ada makam Baki dan juga Quba. Ya, sebelum kita ke yang jauh-jauh dulu, kita ke makam Baki terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makam Baki ya. Di belakang kelihatan ya? Ya, betul kelihatan. Kata Bapak tadi suruh pakai keker. Nah, ya, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, pemandangan makam Baki ya. Makam ini ya, dulunya adalah tanah lapang ya, seperti tempat-tempat yang lainnya. Ya, Baki ini adalah salah satu tempat perkuburan Islam di kota Madinah yang ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab, Baki ya, ini artinya tanah yang luas ya. Karena di sini sejak zaman dahulu itu tidak ada kompleks rumah-rumah dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka ketika ada orang meninggal dunia di kota Madinah, maka sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang itu dikuburkan di Baki. Kita kuburan ini umurnya pengen tahu. Zaman Nabi SAW sampai sekarang. Sekarang tahun berapa hijriah sih? Jangan-jangan enggak ngerti tahun hijriah kita 1442 ya. 41 atau 42? Ya. Dalam bahasa Arab, Baki ini merupakan tanah yang luas yang dulu ditumbuhi pepohonan yang kecil-kecil ya, pepohonan yang pendek-pendek. Baki terletak sekitar 30 meter di sebelah timur dari Masjid Nabawi dan bersambung dengan halamannya. Memiliki luas 174.962 meter persegi. Ya, jadi luas banget. Kita kalau misalkan mengiringi mayat ya masuk ke Baki, kemudian mayatnya itu berada di paling ujung ya, itu agak lumayan ya. Di kaki agak kemung-kemung gimana gitu. Karena saking jauhnya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya 10.000 orang sahabat dan keluarga Rasulullah SAW itu dikuburkan di tempat ini. Di antaranya yaitu Khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu juga dikuburkan di sini. Termasuk istri-istri Nabi SAW itu juga dikuburkan di sini. Aisyah radhiyallahu taala anha itu juga dikuburkan di kuburan Baki ini. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya para istri Nabi SAW, ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah, kemudian putra-putri Nabi SAW Ibrahim, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah, dan cucu-cucu Nabi SAW Al Hasan ya, itu juga dikuburkan kuburan di sini ya. Rasulullah SAW ya selalu merutinkan dirinya
untuk berziarah ke makam ini, mendoakan dan memohonkan ampun untuk mereka yang dimakamkan di kuburan Baqi. Dan salah satu doa beliau adalah Assalamualaikum dar qaumi mu'min wa ataakum ma tud'auna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahu maghfir li ahli al-Baqi' wal Gharqad. Jadi Rasulullah SAW itu mendoakan dengan doa yang khusus bagi orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi ini, ya. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat kaum beriman. Akan datang kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kelak, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi. Ini juga merupakan keutamaan kuburan Baqi dibandingkan dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Karena kuburan-kuburan yang lainnya itu tidak mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Namun kuburan Baqi ini mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW agar para penghuninya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat gambar-gambarnya. Nah, jadi pemandangannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat yang mulia, kuburan istri-istri Nabi SAW, bahkan kuburan Utsman bin Affan yang sangat kaya raya, itu pemandangannya seperti ini, ya. Dan di sana tidak ada satupun kuburan yang dikicing, ya. Di sana tidak ada satupun kuburan yang dikicing. Dan kuburan-kuburan ini para jemaah sekalian itu selalu digantikan dengan jenazah yang baru. Kalau misalkan sudah hancur, ya, biasa 15 tahun, 20 tahun itu sudah hancur, ya, jenazahnya, kemudian digantikan dengan jenazah yang baru. Ini juga yang menjadi rahasia kenapa kuburan Baqi ini muat 1400 tahun, ya. Kalau misalkan kuburan di Trenggalek, ya, karena dikicing semua, kasihan yang mati belakangan, ya, nggak dapat tempat, ya. Akhirnya gimana, harus beli tanah. Ini memberatkan dia. Kalau misalkan punya uang, ya, bagaimana mereka yang orang-orang miskin yang tidak bisa untuk membeli tanah kuburan, ya. Ini juga harus dipertimbangkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan mengelola tanah kuburan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dia luas banget, ya. Masjid Nabawi di sini, kuburan Baqi di sini, ini semua adalah area perkuburan yang tadi disebutkan luasnya kurang lebih 170.000, ya, kilometer persegi, ya. 170.000 meter persegi, ya. Jadi segini, motor aja segini, ya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti jenazah, ya, kita kan menyolatkan dulu di Masjid Nabawi. Kalau misalkan seandainya jenazahnya itu di ujung sini, kan, itu agak lumayan, agak kemang kita jalan kaki, ya. Berapa kilo, ya? 1 kilo lebih. Nah, ini pemandangan dari atas. Jadi memang tertata, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini sudah terkontrol, ya, mana jenazah-jenazah yang sudah lama dan juga mana jenazah-jenazah yang baru. Jadi jenazah yang sudah lama, yang sudah dikira-kira oleh para ahlinya itu sudah hancur, maka itu digantikan dengan jenazah yang baru. Dan itu tidak masalah, ya. Itu tidak mengurangi kemuliaan sedikit pun dari para jenazah itu, ya. Karena jenazah itu tidak ada kaitannya dengan amal kebaikan orang yang sudah meninggal. Kalau misalkan dia orang yang soleh, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Dan ketika orang tersebut adalah orang yang ahli maksiat, maka dia akan mendapatkan balasannya insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemandangan kuburan Baqi, ya, sangat sederhana dan biasa, dan cuma ada batu-batu yang ditaruh di atasnya. Bahkan orang-orang di sini tidak tahu ini kuburannya siapa, ini kuburannya siapa. Karena di antara hal yang dapat mendatangkan rahmat bagi penghuni kubur adalah ketika kuburannya itu sudah tidak dikenali oleh orang. Nah, ini, ya, ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Kalau misalkan kita nanti meninggal dunia, maka salah satu wasiat kita adalah jangan dikicing, ya. Nah, ini pemandangan dari luar. Ya, kalau misalkan mau masuk ke Baqi, ya, seperti ini Bapak Jemaah. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, sekarang kita akan masuk ke Masjid Quba, ya.
Nah ini pertanyaan dulu. Masjid Quba para jemaah sekalian, ini jaraknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Tadi saya sempat serwalk ya, set location ya. Ini Masjid Nabawi Al-Haram. Kemudian ini kuburan Baqi atas ini. Kemudian sekitar 5 km ke arah mana berarti? Sini selatan. Kalau sini selatan berarti sini timur, sini barat ya. Ini sebelah barat dari Masjid Nabawi itu sekitar 5 km. Di sini ada satu masjid di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan Mekah di bawah sini ya, Mekah di bawah sini ya, di sebelah sini. Namun tempat masuknya Rasulullah SAW itu tidak lurus. Jadi Nabi SAW ketika masuk dari Mekah menuju Madinah itu tidak lurus, tapi beliau mengambil jalan memutar ke belakang dulu, kemudian turun ke bawah. Nah di situ beliau lewat gurun-gurun pasir sampai akhirnya beliau sampai di Quba sini ya. Dan dari Quba sini beliau baru masuk ke Masjid Nabawi. Waktu itu Madinah ya, belum ada Masjid Nabawi ya. Masuk ke kota Madinah. Nah pintu masuknya sini, inilah yang kita sebut sebagai Babus Salam, sebelah sini. Nah ini adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini para jamaah sekalian, dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi, thumma ata masjid Quba, thumma shalla fihi rak'atan, ta'dilu ajru umrah." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala senilai ibadah umrah. Ya, jadi orang yang berada di Madinah itu bisa mendapatkan pahala umrah setiap hari. Ya, mereka tinggal wudu ke rumah, kemudian pergi ke sini, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Sangat gampang ya mendapatkan pahala di Madinah ya, luar biasa. Luar biasa. Nah ini pemandangan yang dekat ya, masuk ke mana? Masjid Quba. Dan ini juga salah satu masjid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Ya. La masjidun, sungguh masjid ya, ussisa 'ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan ya. Min awwali yaumin, dari hari pertama ya. Ahaqqu an taquma fihi, kamu lebih berhak untuk meramaikannya, memakmurkannya. Karena memang pada zaman keislaman ya, Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun pada masa Islam. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun pada masa Islam. Kalau misalkan ada orang mengatakan, "Ustaz, bagaimana dengan Masjidil Haram?" Ya, Masjidil Haram itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, Masjidil Haram itu sudah ada. Ya. Apa buktinya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ketika Nabi Ibrahim pertama bersama putranya Ismail itu meninggikan bangunan dari Masjidil Haram, itu merupakan dalil bahwasanya Masjidil Haram itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan ini bagian penampakan arah penasaran Ustaz ya. Pemandangan ya. Penampakan dalam dari Masjid Quba ya. Ini atasnya ada, enggak tahu ya, ini terpal bening lah. Ya. Tapi ini tebal banget ini. Tebal banget ini. Nanti sobek kayaknya kalau kita sobek. Ini tebal banget ya, sehingga orang yang sholat di bawah itu tidak kepanasan, tapi di dalam juga tidak gelap, walaupun tidak dinyalakan lampunya. Kalau siang hari, kalau malam pasti dinyalakan. Ini bagian tengah, ini bagian tengah, bagian depannya sebelah sini ya. Masjid Quba bagian depannya sebelah situ. Nah ini karpet-karpetnya Masjid Quba itu sama dengan karpet-karpet Masjid Nabawi. Karena memang tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah itu sangat diperhatikan oleh pemerintah yang ada di sana. Jadi pengurus masjid yang ada di sana itu nggak usah repot-repot
mencari sumbangan dana untuk pembelian karpet ya. Beda sama di negara plus 62 ya, yang pengurusnya harus setengah mati mencari dana untuk mengganti karpetnya. Dan mungkin karpet di Musola Mutakin di tahun berapa kan? Belum diganti-ganti kan ya. Ini juga menjadi syarat bagi para jamaah yang pengen menyumbang karpet dan juga fasilitas yang lainnya. Nah, ini bagian depan dari Masjid Quba. Ini bagian depan, ini tempat imam untuk melaksanakan sholat. Nah, ini kemudian mimbarnya. Ini mimbarnya, ya marmer semua ya, di sana rata-rata pakai marmer. Ini lampu-lampunya. Ini tempat sendal ya, karena banyak jamaah jamaah umroh ya itu pasti berkunjung ke sini ya ketika mereka berada di kota Madinah. Ini merupakan salah satu ma'alim yang sangat wajib untuk dikunjungi oleh para jamaah yang ada di sana. Ya rugi jika sampai di Madinah kemudian tidak berkunjung ke Masjid Quba. Ini ketika tengahnya tadi dipasang karpet. Ya tadi kan belum dipasang karpet. Ini yang pemandangan yang sudah dipasang karpet. Ini ada videonya sini ya. Oh, ada ya ini ya. Ini pas saya sempat di Masjid Quba dan sempat membuat video pendek. Tidak tahu nanti suaranya kedengaran enggak ya? Oh, didekatkan ya. Oh ya. Suaranya mana? Kedengaran ibu di belakang? Kedengaran? Ya, jadi ini video yang dibuat secara amatiran ya. Ya. Ini pas kami sempat berkunjung ke Masjid Quba, sebenarnya sering ya berkunjung ke sini, tapi kami nggak sempat untuk membuat video keliling dan seterusnya ya. Namun ini video pendek yang menjelaskan tentang fadilah yang ada di Masjid Quba. Dan Masya Allah ya, tidak terasa Mabainal Maghrib wal Isya sudah selesai dan sekarang sudah adzan. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan bisa membahas yang lainnya, yaitu Masjid Qiblatain, kemudian Gunung Uhud ya. Masjid Qiblatain ini adalah masjid yang lumayan fenomenal,
yang ada di kota Madinah. Kiblat ini pun apa tuh Bapak Ibu sekalian? Arah untuk menghadap ketika sholat, ya. Kenapa dia disebut sebagai masjid dua kiblat? Dulunya kenapa? Jadi ketika awal-awal agama Islam, kemudian kaum muslimin melaksanakan sholat, maka mereka sholat menghadap ke arah Syam, menghadap ke arah Palestina, menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ya. Itu merupakan kiblat kaum muslimin yang pertama dan juga kiblat-kiblat orang-orang yang bertauhid sebelumnya, ya. Jadi mereka ketika mengerjakan sholat mereka menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjidil Aqsa itu adalah tempatnya, kalau misalkan kita lihat di peta itu menghadap ke utara. Ya, ketika orang itu berada di Arab Saudi, ya, kemudian mereka ingin melaksanakan sholat, maka mereka menghadap ke arah utara, ya. Sementara Masjidil Haram, ketika orang berada di kota Madinah itu berada di arah selatan, ya. Maka ketika terjadi pergantian kiblat, ya, maka waktu itu, ya, orang harus merubah arah kiblatnya. Dan waktu pergantian kiblat itu pas Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat. Dan itulah di antara sebab secara singkat, ya, pergantian kiblat yang ada di masjid kiblatnya. Namun secara rinci, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi ini juga ada video pendeknya. Dan juga pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Uhud, ya, Ghazwatul Uhud. Bagaimana dulu pasukan kufar Quraisy menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Kemudian berapa jumlah kaum muslimin, di mana tempatnya, kemudian kondisinya bagaimana. Insya Allah ini semua akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ini peta-petanya juga sudah saya downloadkan ini, dan mudah-mudahan bisa kita jelaskan di pertemuan yang lainnya. Maka beruntung ini para jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini karena mendapatkan pengajian yang berbeda, ya. Kita yang mungkin belum pernah pergi ke kota Madinah, namun dengan mengikuti pengajian ini kita sudah banyak tahu, ya, tentang sejarah-sejarah yang terjadi di kota Madinah, tempat-tempat yang penting yang dikunjungi orang-orang yang berada di kota Madinah. Dan yang lain ini Badar juga belum kita jelaskan, dan juga tempat-tempat yang lain belum sempat kita jelaskan. Nanti kalau misalkan yang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah sudah selesai, maka nanti insya Allah akan kita lanjutkan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan semangat bagi kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan di pertemuan pekan depan kita masih bisa terus hadir di kajian di mushola kita ini, dan adalah kita tetap dengan baca doa tafatul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.